masih di items informasi ke teman-teman milenials. Nah, kalau tadi kita udah sampai poin 4 ya, tentang Indonesia. Mungkin yang kalian belum tahu, nih kita masih ada poin-poin, ternyata masih ada 8 poin. Banyak banget guys. Jadi ini nomor poin ke-5 sampai ke-8 kita bahas di segmen ini, ya kan? Dan kita langsung aja ya, ini selanjutnya ini guys, yang ke-5. Gitu kan, Indonesia tuh ya, berapi-api katanya. Wah, kok berapi-api? Berapi-api. Seperti cintaku padanya. Iya. Berapi-api. Lanjutnya ke situ lagi. Ya kan, enggak, kalau ini Indonesia memang terkenal banget nih ternyata Alfi dan juga teman-teman milenials. Kalau Indonesia memiliki banyak banget gunung berapi yang aktif. Ini ada 2 sih yang kita jadikan contoh, ya kan, ada Gunung Rinjani dan juga Bromo. Rinjani di Lombok tadi dan Bromo itu ada di Malang. Oke, nice. Gitu. Tapi ini ya, walaupun menjadi gunung berapi yang masih aktif, nomor 2 tertinggi. Nomor 2 tertinggi. Ini yang ada di Indonesia sih. Di Indonesia ya, Rinjani ini masih menjadi salah satu tujuan pendakian favorit bagi para pendaki. Aku belum pernah ke sana sih. Sama. Udah kalau makanya udah, cuma kan Rinjaninya enggak. Iya. Karena memang aku kurang begitu suka untuk naik gunung. Lebih milih ke pantai. Nah, lebih sukanya pantai. Kalau aku suka banget ngeliatin gunung lah guys, ya kan. Baiklah, baik. lumayan ya. Oke, jadi ini salah satu ya Rinjani ini di antara yang banyak lainnya. Banyak ya. Yang ada di Lombok. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh tentang Pulau Gili Trawangan di Lombok. Nah, di Lombok ini juga punya gunung berapi yang aktif, yaitu Gunung Rinjani. Cuman ya agak sedih ya kalau dengar cerita pendaki itu sekarang banyak yang daki ke Rinjani tapi nyampah dan dijadikan untuk tempat yang bukan seharusnya gitu. Jangan dong sayangin alam kita ya, kalau bukan ya itu tadi balik, kalau bukan kita nanti cepat meletus loh, gunungnya marah gitu. Tapi memang iya, warga sana juga sudah agak marah dengan kelakuan pendaki yang karena waktu itu Lombok gempa, aku di sana, kita di sana liputan. Dan banyak warga yang bilang, ya mereka beranggapannya tuh gitu. Iya, karena leluhur mereka marah nih, makanya Lombok gempa. Karena di Rinjani suka dipakai buat yang tidak-tidak gitu. Itulah guys tentang dan Indonesia. Dan banyak sampah katanya di atas sekarang. Jangan dong ya guys, sayangin ya. Iya, karena alam juga bisa marah, bener. Oke, Terus selanjutnya ada Gunung Bromo. Jadi ya tidak dipungkiri lagi ya bahwa Gunung Bromo ini menjadi salah satu wisata favorit bagi teman-teman milenials. Ada yang udah pernah ke sana mungkin? Ayo, ini di Jawa Timur nih adanya, ya kan. Biasanya kalau mau ke Gunung Bromo kita jalannya dari dini hari tuh udah jalan. Jadi pas sampai sana benar-benar pas sunrise, matahari baru muncul. Jadi kita dapet banget tuh, ya kan. Foto-foto. Nah, apalagi nih spot yang paling wajib ya, harus dikunjungi itu ya pasir bersisiknya dan Bukit Teletabis. Bukit Teletabis guys. Nah, tapi memang bener sih itu jadi ikoniknya. Kenapa sih disebut Bukit Teletabis tuh kenapa? Ya mungkin yang berundak-undak. Oh iya. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal poin ke-5, sekarang masuk ke poin ke-6 gitu. Nah, di poin ke-6 ini menjelaskan kalau Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati Indonesia ini menjadi 2 wilayah ya, dipisahkan oleh garis yang nggak kelihatan. Oh gitu. Garisnya nggak kelihatan, ya kan. Yang membentang di antara utara selatan. Utara selatan antara Lombok dan Bali gitu. Beberapa tempat menggambarkan yaitu ada Pulau Komodo dan Raja Ampat yang lagi hits juga nih. Mau banget tuh aku kesana. Iya, aduh dua-duanya belum pernah. Nah, ngomong-ngomong Pulau Komodo, di sini tuh ya memang ada komodonya. Makanya namanya Pulau Komodo. Iya, kalau nggak ada komodonya masa kita sebut Pulau Komodo, guys. Jadi di sini habitat. Ya, habitatnya para komodo kan. Habitat asli dari binatang komodo. Jadi kalau kita ke Pulau Komodo ini kita bisa melihat ya. Harus jarak jauh. Betul. Gak boleh yang benar-benar karena nanti bisa. Dan juga komodo tuh berbisa. Iya. Dan di sini ada lebih dari 2.000 komodo. Iya, 2.000 ekor komodo yang hidup di alam bebas ya. Jadi dibiarkan berkeliaran gitu mereka memang, ya kan. Akhirnya sekarang sudah dinobatkan menjadi situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Iya. Jadi Pulau Komodo ini udah ditetapkan gitu, ya kan. Warisan dunia harus dijaga. Diakui nih punya Indonesia nih. Dan kita kalau ke sana juga harus jaga juga ya.
Ya jaga kebersihan, pokoknya Yap. setiap berkunjung ke cagar budaya atau wisata kemanapun kita harus jaga tetap keindahan yang ada di sana. Jangan dikotorin dengan buang sampah sembarangan. Yoi, betul banget guys. Film, ya kan dokumenter, terus juga foto-foto underwater, aduh. Rasanya Ekosistem di tuh pengen sana. ke sana, cuman ya mahal ya guys. Harus Yes. kumpulin uang dulu. Siapa tahu nanti kita bisa ke sana ya, bisa diving atau snorkeling. Yap, Di Raja bisa. Ampat, guys. Betul. Yes. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada apa ya? Nah, Selanjutnya ini poin ketujuh. Poin ketujuh. Indonesia menjadi negara yang padat. Padat. Tadi kita udah mention ya. Udah mention. Ada 250 jutaan penduduk Indonesia. Iya, dan peringkat keempat kita paling di dunia untuk negara dengan penduduk terpadat. Yes. Kita. Dan di sini yang paling unik adalah Indonesia juga menjadi tempat rimbun, guys. Jadi hutan hujan Indonesia ini mewakili 10% dari hutan tropis yang tersisa di dunia. Jadi waktu itu kan kalau nggak salah Kalimantan ya, jadi paru-parunya dunia. Ya. Sampai sekarang pun gitu ya. Sampai sekarang itu. Jadi kita sedih aja kalau Kalimantan itu terbakar atau apa ya, kita merasa gimana sih kekurangan Iya oksigen dong, lah ya. jangan dong gitu ya kan. Even bukan di Kalimantan aja, Yes, dimanapun. seluruh Jangan dunia nebang juga. hutan sembarangan Yap. gitu kan. Kasihan juga. Selain mungkin nanti mengganggu Yes. alam kita, ekosistem yang ada di hutan juga keganggu gitu. Dan hutan hujan kita ini ya mencakup sekitar 88,495 juta hektar. Itu luas banget ya Nuke ya. Ya apa sih ya, pantas aja kan jadi paru-paru dunia tuh. Yap, banyak banget. Yes. Selain banyak tumbuh-tumbuhan, hias, tanaman obat, ada Ada juga burung-burung burung-burung. Borneo. Nah. Iya, jadi orang hutan ya kan. Itu tadi Yes. ya kan, makhluk hidup atau ekosistem yang ada di hutan itu juga perlu kita jaga. Karena Iya, kan mereka iya, juga iya. butuh tempat tinggal. Itu kan tempat tinggal mereka gitu loh. Jadi tolonglah jangan dirusak sekali lagi. Oke, ya. Dan yang ini terakhir nih. 8. Nih Indonesia lezat. Wih. Maknyus. Indonesia lezat. Lezat Nggak tuh. perlu diragukan lagi kan, Indonesia tuh terkenal dengan rempah-rempahnya. Ya kan, coba Nah. deh jenis makanan yang paling kamu suka kayak masakan Padang Itu. atau yang lain di daerah Aceh. Nah. Kan masaknya kayak akan bumbu rempah-rempah. Betul, bahkan ya zaman kolonial juga mereka ke Indonesia ya untuk itu. Iya kan, di Untuk Ambon aku pernah rempah-rempah. berkunjung. Ambon itu benar-benar surganya rempah-rempah di sana. Biji pala, cengkeh, Lengkap buah-buahan, ya di sana ya. coklat, semua banyak banget di sana. Itu Yes. pohonan itu adanya di pinggir jalan, Alfi. Jadi gampang gitu. banget ditemukan. Luar biasa Indonesia. Iya, memang. kalau di luar negeri mah nggak ada kayak gituan ya. Susah. Makanya Susah, kita- makanya kita makanan kita tuh beda kan rasanya. Bener, dibanding- kayak makanan kita tuh kayak akan rasa asik. yes, very rich kata orang bule. Kayak akan rasa Kayak ya akan kan. rasa. Nggak hanya sekedar pasta. Oh, kita punya banyak di sini. Bumbunya juga nggak cuman garam dan paprika doang. Iya dong, ya kan. Salt pepper dah. Oh enggak, Kita ada banyak. macam-macam. Iya kan, Yes. makanya kalau di setiap daerah pasti mempunyai makanannya masing-masing dengan bumbu yang Nah. berbeda-beda. Iya, makanya kalau aku tuh nyobain makanan luar negeri, ya udah gitu-gitu aja kan. Kalau Indonesia tuh ya dari Sabang Merauke sih luar Iya, biasa banyak, ya. ya Kayak kan? apa aja tuh bisa dijadiin makanan gitu. Kayak sampai usus, hati juga diolah dengan ya itu bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia enak. Ya itu mah memang iya bisa dimakan Iya. gitu. Mungkin maksudnya banyak lagi bahan-bahan makanan yang unpredictable buat kita, tapi Unpredictable. ternyata bisa diolah gitu. Yes. Oke. Ya. Kalau kayak gitu, tadi dari segmen 1 sampai segmen 2 ini kita udah bahas poin-poin yang dimiliki Indonesia ya. Iya, Mungkin jadi yang kalian belum tahu. Nah, kira-kira di segmen berikutnya kita bakal bahas apa? Jangan kemana-mana, makanya tetap di item. informasi ke teman-teman milenials.